Coba kita teliti. Ini potongannya bambu ditinggal dulurku ya. Kalau bawa kayak gini nanti bisa menumpuk di rumah nih dulurku. Ini masih rospen pendek dulurku sebenarnya. Tapi sayang bambu ini tadi kurang tua dulurku ya. Kurang tua sedikit sebenarnya. Tapi enggak apa. Yang jelas ini kita sudah menemukan bambu unik dari bambu kuning dulurku. Oke, satu demi satu kita teliti kembali dulurku ya. Banyak sekali di sini ros pendek tulak ruas dulurku ya. Tapi kita cuma mengambil satu dan yang satunya tadi ruas pendek tadi dulurku ya. Yang bisa disebut belalai gajah atau indikasi masing-masing dulurku ya. Yang jelas filosofi daripada belalai gajah sebagai simbol kekuatan, tolak ruas sebagai tolak balak, untuk ruas pendek tadi sambung rosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami tim YouTuber Nur Muhammad sudah nyampe di Desa Menampu dulurku, Kecamatan Gumas, Kabupaten Jember. Kami akan melakukan pembolangan di rumput bambu yang berada di tepian sungai di areal pemakaman ini dulurku ya. Untuk misi pencarian bambu unik kepada subscriber dimanapun Anda semua berada, kepada penonton, kepada pemirsa, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Untuk selanjutnya kami minta doa kepada semua daripada pendukung, subscriber dimanapun Anda semua berada, supaya kita diberikan suatu kesehatan dan memberikan suatu informasi untuk suatu pembolangan pencarian bambu unik. Terus selanjutnya ikuti kami dalam pencarian bambu unik di makam Menampu, Desa Menampu, Kecamatan Gumas, Kabupaten Jember dulurku, untuk misi pencarian bambu unik. Silahkan menyaksikan dan semoga akan mendapat suatu hiburan yang menarik. Ikuti kami, selamat menyaksikan. Ini kita sekarang berada di pemakaman Desa Menampu, Kecamatan Gumas, Kabupaten Jember dulurku ya. Ini kita akan melakukan pembolangan di dua rumpun bambu. Yang pertama rumpun bambu apus dan selanjutnya ke rumpun bambu kuning dulurku. Ini kita berada di pemakaman yang berada di timurnya Pasar Menampu dulurku ya. Kita akan melakukan pembolangan di makam di tepi sungai yang berada di timurnya Pasar Menampu atau Pasar Gumas dulurku ya. Untuk selanjutnya ikuti kami, selamat menyaksikan dulurku ya. Oke, kita akan menuju ke rumpun bambu yang berada di depan kita ini untuk mencari keberadaan daripada bambu unik dulurku ya. Kita akan mendekat ke rumpun bambu yang pertama, yaitu bambu apus yang berada di tepian sungai dulurku ya. Oke, satu demi satu bambu apus ini dari batang sampai carang akan kita awasi, akan kita cari keunikan daripada rumpun bambu atau bambu-bambu yang ditumbuhkan di sini dulurku ya. Oke, selamat menyaksikan dulurku. Ya, kita memutari rumpun bambu apus ini dulurku ya. Kita lihat dari bawah sampai ke atas. Nah, kayaknya kita menemukan ruas pendek dulurku ya. Ini kita melihat ruas pendek dulurku dari bambu apus. Ini juga termasuk unik dulurku ya. Tapi kayaknya kalau bambu yang sejenis kayak gini kita sudah mempunyai dulurku ya. Kita cari yang lain dulurku ya. Yang kayak hati ini bisa tertarik dan untuk mengambilnya dulurku ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini kita berada di tepian sungai dulurku. Ini sungai yang sangat dalam sekali dulurku ya. Kita harus serba hati-hati karena kalau nggak hati-hati bisa tersandung batu nisan, akan kecebur ke sungai dulurku. Ya, kita cari satu demi satu rumpun bambu
Kita cari satu demi satu batang bambu dan beserta carangnya, apakah kita akan menemukan bambu unik di areal pemakaman Menampu ini dulu ya. Oke. Ya, di pagi yang sangat sejuk ini dulu ya, yang sangat tenang ini, jangan lupa pesan kami doa daripada sedulur-sedulurku para subscriber dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya dulurku ya, supaya channel Muhammad ini lebih bisa bersemangat dan memberikan suatu video yang menarik dulurku ya. Oke, baiknya kita tidak menemukan sesuatu hal di sini, kita akan melangkah ke rumpun bambu kuning dulurku ya. Ini areal pemakaman yang berada di Desa Nampu dulurku, Kecamatan Gumumas, Kabupaten Jember. Nah, ini sungai yang berada di timurnya pemakaman dulurku, sangat dalam sekali dulurku ya. Kita akan menuju ke rumpun bambu kuning dulurku. Oke, kita akan awasi satu demi satu dari rumpun bambu ini, dari satu batang ke satu batang, dari satu ranting ke satu ranting. Kita awasi dulurku untuk misi pencarian bambu unik. Ini warna bambunya sudah oke dulurku, menarik, bambu kuning dulurku ya. Oke, coba ini dari bawah sampai ke atas kita teliti, dari batang sampai carangnya dulurku ya. Oke, kayaknya kita belum menemukan sesuatu hal yang unik dulurku. Oke. Oh, kayaknya kita menemukan rospen pendek dulurku. Ini ada sambung rosonya dulurku. Ini rospen pendek. Ini rospen pendek dulurku ya. Nah, ini tolak ruas yang atas dulurku ya. Yang ini ruasnya pendek, yang atas normal, bawahnya normal dulurku. Ya, ini ada dua sambung rosot dulurku ya. Ada alur yang menyambung antara satu sama yang lainnya dulurku. Ini sambung rosot dulurku. Kita cari yang lain. Kayaknya di atas kita juga menemukan bambu tolak ruas dulurku ya. Itu bambu tolak ruas dulurku. Buat ada kodamnya dulurku ya. Itu ada kodamnya dulurku. Tapi kita sudah punya bambu seperti itu dulurku, sudah biasa kita ambil. Untuk sementara tidak kita ambil ya dulurku, kita cari yang lain. Kita cari yang lain dulurku. Kita pindah ke sana dulurku. Ini kayaknya ada bambu yang bengkok ini dulurku. Ini kita berada di atas pemakaman. Ini kayaknya bambu bengkok dulurku ya. Ini kayaknya sabda lutut double dulurku. Tapi kalau dilihat akarnya, ini sudah muncul akar. Kayaknya yang sabda lutut itu yang bawah, atasnya hampir sabda lutut, kayak seperti ruas pendek dulurku ya. Untuk keterangan bambu unik yang berada di pangkal ini belum jelas dulurku. Ini bisa sabda lutut, bisa tumpang sari. Karena apa? Kemunculan akarnya belum memenuhi syarat dulurku ya. Coba kita cari yang lain. Kita cari yang lain dulurku. Kita cari yang lain. Kita lihat yang di atas. Ini misi pencarian bambu unik. Ini kita membulang di rumpun bambu kuning dulurku. Ini kayaknya kita menemukan ruas pendek. Ini ruas pendek. Ini kalau disebut sabda lutut ya kayaknya kurang memenuhi syarat dulurku. Ini disebut saja ruas pendek dulurku ya. Tolak ruas. Ya, kita cari yang lain lagi dulurku. Oke. Kita akan melangkah di sini dulurku ya. Satu demi satu rumpun bambu kita teliti dulurku ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan bambu unik di rumpun bambu kuning ini dulurku ya. Ya, kita teliti satu demi satu rumpun bambu.
Coba kita akan melihat rumpun bambu yang berada di sini dulurku ya. Dari bawah kita teliti, kayaknya kita juga menemukan tolak ruas di sini dulurku ya. Nah, ini dulur, ini tolak ruas. Ini ruasnya pendek dulurku ya. Ini lebih panjang. Ini lebih panjang, ini normal. Berarti ini termasuk bambu unik tolak ruas dulurku ya. Filosofi tolak ruas untuk tolak balak dulurku ya. Oke, kita cari yang lain lagi dulurku. Kita akan melangkahkan kaki ke arah sana dulurku ya. Kayaknya di sini tadi belum kita awasi dulurku. Dalam misi pembulangan bambu unik harus telaten dulurku ya. Kalau nggak telaten, kalau nggak tenang, bisa ketinggalan. Walaupun ada yang unik tidak ketemu dulurku. Kita jikalau misi pencarian bambu unik, hati harus tenang, tidak bermasalah, supaya pengawasan kita atas bambu unik tidak terkecoh dengan sesuatu hal yang menutupi dulurku ya. Oke, ini kita juga menemukan tolak ruas. Ini juga tolak ruas. Ini ruasnya pendek dulurku. Yang bawah normal, atas normal, ini bisa disebut tolak ruas. Filosofi ya tolak balak dulurku ya. Oke. Tapi kalau yang sejenis ini kita sudah terbiasa untuk ketemu dulurku ya. Jadi tidak kita ambil dulurku. Tapi juga termasuk bambu bertuah dan juga bambu unik dulurku ya. Kita pindah ke rumpun bambu yang bagian sini dulurku. Tetap di tepian sungai dulurku. Selalu waspada, jangan sampai terpeleset dulurku. Ya, kayaknya kita di atas menemukan tolak ruas yang oke dulurku ya. Kayaknya kita menemukan tolak ruas yang oke. Ini dari bambu kuning dulurku. Coba itu tolak ruas yang oke dulurku ya. Oke, kita lihat. Itu ruasnya pendek dulurku ya. Ruasnya pendek, atas normal, bawah normal, yang tengah terlalu pendek dulurku. Itu namanya memenuhi syarat untuk diambil dulurku ya. Kenapa? Untuk pandangannya sudah berbeda jauh. Sudah tidak menipu dulurku. Itu asli tolak ruas dulurku ya. Oke. Itu asli tolak ruas dulurku. Ya, akan kami eksekusi. Akan kami eksekusi, kami ambil dulurku. Tapi sebentar, kami cari yang lain dulu. Oke, kita teliti yang lain. Kita cari yang lain dulurku ya. Coba kita akan turun ke bawah situ dulurku ya. Kita akan turun ke bawah sini dulurku. Untuk pengawasan yang lewat tepian sungai kayaknya lebih jelas dulurku ya, yang bagian sini dulurku. Oke. Ini sungainya dalam dulurku ya. Banyak semut dulurku. Karena kita berada di semak-semak yang sangat miring ini dulurku. Kayaknya kita menemukan sesuatu hal yang unik dulurku di sini dulurku. Bambu apa ini dulurku? Oh, ini carang gantung dulurku, tapi kecil dulurku. Tapi ini kita harus bergelantungan ini dulurku. Iya, ini dulurku ya. Ini kita menemukan carang gantung dulurku. Ini sudah masuk kategori carang gantung bambu kuning dulurku ya ini. Ini filosofi untuk sebagai tolak balak, pagar goib, dan sebagai kesucian dulurku ya. Ini sudah masuk kriteria carang gantung dulurku ya itu. Oke, tapi tidak kita ambil dulurku ya. Kita cari yang lain. Tapi alhamdulillah kita sudah diperlihatkan carang gantung walaupun kecil dulurku dari bambu kuning. Tetap semangat dalam pembulangan dulurku. Walaupun kita berada di tepian sungai ini. Ya, ini kita menemukan rospen pendek dulurku ya. Dari bambu kuning. Ini rospen pendek dari bambu kuning dulurku. Tapi tidak kita ambil. Kita cari yang lebih unik lagi dulurku.
Ini yang kita pegang ini juga ros pendek dari bambu kuning. Tapi kita cari yang lain lagi dulurku. Kita cari yang lebih unik. Ini yang kita pegang ini kayaknya Songgobuwono dulurku ya. Ini yang kita pegang ini kayaknya Songgobuwono dulurku. Lah itu Songgobuwono dulurku ya. Ini dulurku. Ini ini Songgobuwono dulurku ya. Nah, itu Songgobuwono. Tapi tidak kita ambil karena kita sudah banyak Songgobuwononya dulurku ya untuk koleksi dulurku. Coba kita akan melangkah ke atas lagi dulurku. Kita berada di ereng-ereng eh, sungai ini dulurku. Untuk bambu yang roboh ini tidak bisa meneliti dulurku karena berada di ereng-ereng ini sangat berbahaya dulurku. Takut jatuh ke sungai dulurku. Takut tergelincir di sungai. Ya, kita lanjutkan membolang yang bagian sini tadi dulurku ya. Ya. Oke, satu demi satu rumput bambu kita teliti. Nah, kayaknya kita menemukan sesuatu hal yang tertutupi selumpring ini dulurku ya. Coba kita lihat. Ini kayaknya unik dulurku ya. Coba akan kami buka dulurku. Lah ini dulurku. Ini baru keren ini. Ya ini dulurku. Ros pendek dulurku, sambung rosok dulurku. Keren ini dulurku untuk buat koleksi dulurku. Oke, kita ambil dulurku, kita eksekusi dulurku ya. Kita eksekusi. Alhamdulillah. Berarti di pemakaman ini kita diberi kenang-kenangan dulurku ya. Kita diberi ruas pendek dulurku, bisa disebut belele gajah juga bisa, bisa disebut sambung rosok juga bisa. Yang jelas ruas pendek semua itu dulurku. Ada berapa ruas yang pendek? 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ruas, yang normal 1 7. Berarti ada 7 ruas dulurku ya. Oke. Kita akan siapkan alat untuk eksekusi. Yang satu kita untuk mengambil yang itu, yang satunya kita ambil yang berada di sana itu dulurku ya. Oke. Selamat menyaksikan, akan kami persiapkan daripada alat untuk pengambilan bambu unik, bambu kuning dulurku ya. Oke. Kita akan siapkan alat dulu dulurku.
Nah, ini namanya bambu tolak ruas dulurku ya, ada combongnya. Ini ada combongnya, filosofi daripada tolak ruas untuk tolak balak dulurku ya. Oke. Terus selanjutnya kita pengambilan bambu rospen ruas pendek dulurku. Bisa disebut belalai gajah. Ya, ini tolak ruas yang baru saja kita ambil dulurku dari bambu kuning. Oke. Ini mbah ini. Ini juru kunci menampu ini. Wah, ini ada penjaganya. Ya, ini mbah. Mbah sinten namanya mbah? Mbah Samin masuk ini. Ini kita tadi sudah minta izin sama mbah juru kunci untuk pemotongan ini dulurku. Untuk selanjutnya kita mengambil, bisa disebut belalai gajah, bisa rospen ruas pendek dulurku ya. Kita ambil dulurku, kita eksekusi. Ini dulurku sudah bisa diambil rospen ruas pendek dulurku ya. Bisa disebut ruas pendek, bisa disebut belalai gajah dulurku. Yang jelas di sini ada sambung rosok dulurku ya. Ini combong sebagai sambung rosok dulurku. Oke, tetap kita semangat untuk pencarian bambu unik untuk koleksi dulurku ya. Terus selanjutnya kita akan membulang lagi dulurku. Coba akan kita teliti satu demi satu rumpun bambu ini akan ada keunikan lagi apa enggak dulurku ya. Akan kami cari lagi dulurku. Alhamdulillah. Coba kita teliti. Ini potongannya bambu ditinggal dulurku ya. Kalau bawa kayak gini nanti bisa menumpuk di rumah nih dulurku. Ini masih rospen pendek dulurku sebenarnya ini. Tapi sayang bambu ini tadi kurang tua dulurku ya. Kurang tua sedikit sebenarnya. Tapi enggak apa. Yang jelas ini kita sudah menemukan bambu unik dari bambu kuning dulurku. Oke, satu demi satu kita teliti kembali dulurku ya. Banyak sekali di sini rospen pendek tolak ruas dulurku ya. Tapi kita cuma mengambil satu dan yang satunya tadi ruas pendek tadi dulurku ya. Yang bisa disebut belalai gajah atau indikasi masing-masing dulurku ya. Yang jelas filosofi daripada belalai gajah sebagai simbol kekuatan, tolak ruas sebagai tolak balak, untuk ruas pendek tadi sambung rosok supaya kita biar tidak selalu menjadikan alasan untuk salah paham dengan orang dulurku ya.
semuanya yang jelas wasilah keselamatan, minta pertolongan Allah supaya kita dijauhkan daripada sesuatu hal yang tidak baik. Nah, kayaknya untuk pembolangan pada pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Kayaknya setelah cara gantung yang berada di situ kita teliti tadi tidak kita ambil dulu karena kita sudah punya. Untuk selanjutnya acara pembolangan kita cukupkan sekian saja. Nah, jika ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kayaknya cukup. Usikum wa nafsi bitallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.